Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada konten kali ini, saya akan membahas lebih mendalam mengenai keempat karakter tersebut. Karena selama saya bikin konten soal High and Low ataupun Crow Zero, banyak banget yang nyamain karakter-karakter tersebut. Dan ya, kali ini mau saya bahas apakah benar kalau mereka ini mirip atau tidak. Yang pertama akan saya bahas dari latar belakang karakternya ya. Yang pertama adalah Masaki dan Hiroto. Mereka berdua adalah adik kakak tapi tidak sedarah. Karena Hiroto merupakan anak dari ibu Masaki yang baru. Dan dari sisi keluarga, mereka berdua berasal dari keluarga yang biasa. Ibu mereka adalah ibu rumah tangga biasa, sementara ayah mereka adalah pemilik pabrik kecil yang harus gulung tikar karena ulah Kamizono Group. Dan ketika mereka dewasa, entah dapat wahyu dari mana, tiba-tiba mereka bertiga termasuk Takeru jadi pekerja lepas yang berhubungan dengan baku hantam. Selain itu, dari dialog Tsukumo dan Tatsuya juga menegaskan kalau mereka adalah mantan pegulat pro. Oke, selanjutnya adalah Ryushin Kuno yang merupakan adik dari Hideyomi Kuno. Tidak dijelaskan masa lalu dari Ryushin secara jelas, atau mungkin emang saya kurang referensi aja. Tapi intinya, di masa lalu Ryushin terkenal sebagai pribadi yang ganas dan juga beringas. Tapi ternyata Ryushin pernah kalah dari Tatsuya saat Tatsuya baru lulus SMP loh. Wow sekali kan? Dan ketika era Harumichi, Ryushin menjadi ketua atau leader dari The Front of Armament setelah kakaknya dikalahkan. Dan juga pernah bergabung dengan Parko and the Dangers bersama dengan Harumichi dan juga Tatsuya Bito. Dan di masa depan diceritakan kalau Ryushin menjadi seorang petinju pro. Dan yang terakhir adalah Tatsuya Bito. Dia adalah adik dari Makio Bito yang kalian lihat di Crow Zero 2 dan juga sempat muncul dengan menghajar si Babang Wasio. Sama halnya dengan Ryushin, Tatsuya juga tidak dijelaskan lebih detail mengenai masa lalunya. Kecuali kalau ternyata ini anak emang udah bandel sejak dini. Tatsuya juga sudah menjadi seorang leader di Hosen ketika masih ada di kelas 2. Ini rekor yang ngeri banget sih. Dan sama halnya dengan Ryushin, dia juga pernah bergabung dengan kelompok Parko and the Dangers. Dan di masa depan diceritakan kalau Tatsuya menjadi seorang pegulat pro cuy. Oke, selanjutnya kita bahas track record pertarungan mereka ya. Yang pertama ada Masaki. Di masa lalu bersama dengan Hiroto dan kakaknya Takeru, dia pernah melawan kelompok perampok. Kemudian ketika singgah di kota Sword, dia dan juga Hiroto pernah baku hantam dengan geng Mugen. Meskipun tidak ditampilkan pertarungannya sampai selesai, dikatakan kalau Mugen kalah dari Amamiya Brothers. Dan di sini ada duel spektakuler yang juga tidak ditampilkan, yaitu pertarungannya dengan Kohaku. Padahal keren loh. Pertarungan selanjutnya adalah melawan Mighty Warriors, di mana di sini Masaki mengurus Krocho sendirian. Dan pertarungan selanjutnya adalah melawan Kamizono Group bersama dengan Hiroto. Kemudian yang terakhir adalah pertarungannya dengan Genji Kuki dan tentunya juga dengan Hiroto lagi. Kemudian untuk Hiroto, karena beberapa poin sama dengan Masaki, maka ada beberapa yang saya skip ya. Oke, langsung saja ketika Hiroto menolong Smoky. Pada saat itu, Hiroto sempat berduel dengan Ice dan juga Ryu. Kemudian ketika perang melawan Mighty Warriors, Hiroto berduel kembali dengan Ice yang bisa dibilang merupakan orang terkuat di Mighty Warriors. Sayangnya, pertarungan mereka tidak ditampilkan sampai selesai. Kemudian ada Ryushin. Dia pernah berduel dengan Harumichi 2 kali dan kalah semua cuy. Lebih naas lagi malah saat pertarungan pertamanya dengan Harumichi karena dia kalah dengan cara kehabisan nafas. Kemudian ketika di masa lalu diceritakan kalau dia pernah kalah dengan naas dari Tatsuya Bito. Kemudian ketika kota Towarushi kedatangan para tamu dari kota sebelah, Ryushin sempat berduel dengan Teru. Dan kemudian ketika bergabung dengan PAD, dia melawan salah satu dari petinggi Snakehead yaitu Tomo. Dan menang dengan sangat memuaskan. Oke, yang terakhir adalah Tatsuya Bito. Di masa lalu, dia pernah berduel dengan Ryushin dan menang dengan cukup easy. Kemudian, ketika masih di kelas 1, dia sudah mengalahkan beberapa petinggi di Hosen seorang diri. Dan ketika sudah berada di kelas 2, Tatsuya meladeni Bando dan juga Hiromi secara solo. Dan menang dengan sangat easy juga, cuma kegores doang di bagian alisnya. Dan untuk pertama kalinya, si Tatsuya diperlihatkan kalah adalah ketika duelnya dengan Harumichi, yang kalah hanya dengan 4 kali pukulan aja cuy. Kemudian ketika bergabung dengan PAD, Tatsuya melawan salah satu petinggi di Snakehead yaitu Yukio. Tidak ditampilkan seepik apa pertarungannya, tapi pemenangnya tetaplah Tatsuya. Dan oh ya, Tatsuya juga sempat dikalahkan kembali oleh Tatsuo dan mengalami patah tulang cuy, tapi pertarungannya tidak diperlihatkan di manga. Oke, sekarang kita bahas dari sisi style bertarung ya. Untuk Masaki, dia sepertinya pengguna bela diri, agak mirip taekwondo, tapi juga agak mirip dengan karate. Mungkin kalian ada yang tahu ya.
Masaki sering banget mengeluarkan tendangan-tendangan yang cukup spektakuler. Kemudian untuk Hiroto sepertinya pengguna kickboxing. Karena meski cenderung menggunakan tangan yang seperti ala-ala petinju, Hiroto juga sempat diperlihatkan menggunakan kaki kok. Selanjutnya adalah Ryushin. Awalnya saya mengira Ryushin ini beneran murni pakai ilmu bela diri tinju loh. Tapi setelah saya lihat kembali beberapa scene pertarungannya di panel manga, terlihat kalau Ryushin juga sempat menggunakan serangan tendangan. Yang terakhir adalah Tatsuya Bito. Dia tidak memiliki teknik bertarung yang unik, hanya saja dia memiliki gerakan yang sangat fleksibel ketika bertarung. Bahkan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia masih bisa melancarkan serangan. Tidak jarang dia juga menggunakan teknik bantingan, tapi cenderung menggunakan kaki sih. Oke, mari saya kasih ringkasan sedikit dari pembahasan sebelumnya ya. Masaki dan Hiroto adalah karakter dengan development yang lebih sempurna ketimbang Ryushin ataupun Tatsuya. Kenapa bisa gitu bang? Karena mereka memiliki latar belakang yang lebih detail. Karakter-karakter terdekat mereka juga diceritakan dengan cukup jelas. Ya meskipun tidak mendetail sih, apalagi pihak Cake and Load juga memberikan movie yang khusus untuk mereka berdua, yang mana ini menambah pendalaman karakter mereka. Kemudian untuk Ryushin, dia sebenarnya juga diceritakan sedikit mengenai masa lalunya. Bahkan diceritakan juga mengenai sosok Ryushin di masa depan yang menjadi seorang petinju pro. Kemudian yang terakhir adalah Tatsuya Bito. Di movie-nya sangat disayangkan adegan dia muncul sangat-sangat sedikit sekali. Tapi di manga Cross dia mendapat porsi yang cukup lumayan. Dan ngomong-ngomong soal karakter Tatsuya Bito ya, saya bisa menganggap karakter ini adalah masterpiece-nya Cross di era Harumichi. Dia hampir punya semua yang dimiliki untuk menjadi seorang petarung kuat. Dia punya insting yang sangat tajam, punya kecepatan, punya kelincahan, dan juga style bertarung yang menurut saya itu keren banget. Sayangnya, power yang dia miliki tidak sehebat Ryushin ataupun Harumichi. Kalau saja dia punya power yang mendekati Harumichi, saya cukup yakin ini karakter bakalan overpower banget. Dan ya, mari kita masuk ke inti dari video ini. Apakah karakter mereka ini emang mirip? Jawaban saya adalah tidak. Mereka memiliki karakteristik, kepribadian, latar belakang, dan juga teknik bertarung yang berbeda-beda. Dan kalau ada yang mirip dari mereka, itu sebenarnya cuma satu. Sama-sama berada di posisi seorang adik. Masaki adik dari Takeru, Hiroto adik dari Takeru dan juga Masaki. Tatsuya adik dari Makio, dan Ryushin adik dari Hideyomi. Sisanya beda cuy. Jadi, bagi kalian yang menganggap karakter mereka adalah kopian atau dimirip-miripkan gitu, sebenarnya karakter mereka itu beda jauh kok. Jadi stoplah membandingkan karakter A mirip dengan karakter B dan seterusnya. Dan ya, di sini saya sengaja tidak membahas menang mana antara mereka atau kekuatan mana antara mereka jika diadu. Karena menurut saya itu tidak penting. Jadi saya rasa lebih baik untuk membandingkan karakter mereka dari sisi latar belakang, style bertarung, dan lain-lain. Karena sekali lagi katanya mereka ini karakter yang mirip, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ya sekian dulu ya pembahasan dari saya kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga saat ini. Bye bye.